Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 7, bangun ruang sisi datar BRSD Part 4, materi LIMAS. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 19 Februari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, oke. Perhatikan benda-benda yang berbentuk limas pada kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Nah, manakah yang berbentuk limas di gambar ini? Adakah yang lain dan apa namanya? Oke. Nah, D. Limas. Pengertian limas. Perhatikan gambar di sini ada limas E, A, B, C, D. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, segi 5 atau segi N, dan bidang atau sisi tegaknya berupa segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas itu disebut titik puncak. Nah, jenis-jenis limas perhatikan di sini ada contohnya 4. Nama jenis limas tergantung dengan jenis alasnya. Nah, jika alas limas berupa segitiga, maka nama limasnya limas segitiga. Kalau alasnya segi 5, maka nama limasnya limas segi 5. Nah, kalau panjang sisi alasnya itu sama panjang semuanya, berarti bisa segi 3 beraturan atau segi 4 beraturan, 5 segi 6 beraturan atau 5 segi 5 beraturan, dan seterusnya. Sifat-sifat limas. Ini yang pertama adalah sifat limas segi 4. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada limas E, A, B, C, D. Nah, limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4, bisa persegi panjang. Nah, setiap diagonal segi 4 atau persegi panjang itu memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar jika alasnya persegi. Nah, sifat-sifat limas segitiga, perhatikan di sini ada limas D, A, B, C. Berarti semua sisi-sisi limas berbentuk segitiga. Nah, kemudian limas segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC itu adalah sisi alas, ABD itu sisi tegak, BCD sisi tegak, dan ACD juga sisi tegak. Nah, jika sebuah limas segitiga memiliki sisi-sisi yang berbentuk segitiga sama sisi, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga beraturan. Kemudian limas segi 5. Perhatikan di sini ada limas segi 5 T, A, B, C, E. Nah, di sini ada 6 titik sudut, itu berarti A, B, C, D, E, dan T. Kemudian 6 bidang sisi, berarti satu sisi alas yaitu A, B, C, D, E. Dan 5 sisi tegak yaitu TAB, TBC, TCD, TDE, dan TAE. Nah, kemudian ada 10 rusuk, 5 rusuk alas, A, B, D, C, C, D, D, E, dan EA. Kemudian 5 rusuk tegak yaitu AT, BT, CT, DT, dan ET. Nah, kemudian 5 segi 6, perhatikan di sini ada 5 segi 6 T, A, B, C, D, E, F. Di sini adalah mempunyai 7 titik sudut
yaitu A, B, C, D, E, F, dan T, 7 bidang sisi, 6 sisi tegak, 12 rusuk, dan 6 rusuk tegak. Kemudian jaring-jaring limas, perhatikan di sini ada segitiga, limas segitiga T, A, B, C, segitiganya sembarang, dibuka menjadi poin B itu. Kemudian yang sebelah kanannya, limas segitiga siku-siku, siku-siku di B, berarti seperti itu jaring-jaringnya, kemudian limas segi 4, dan segi 5. Kemudian unsur-unsur limas T, A, B, C, D, E, perhatikan di sini T itu adalah titik puncak limas. Kemudian TC itu adalah rusuk tegak, yang BC itu rusuk alas, kemudian ada sisi alas itu berarti A, B, C, D, E, kemudian ada tinggi limas itu TO, kemudian ada titik sudut A, B, C, T, D. Kemudian ada sisi tegak itu TAD di sini contohnya. Kemudian diagonal sisi atau diagonal bidang suatu limas itu jika limasnya berbentuk limas segi 4 ada 2 yaitu A, C, dan B, D. Nah, jika pada segitiga limas segi 5 yaitu ada 5 berarti AC, AD, BD, BE, dan CE. Dari asal atau alas ya, dari sisi alasnya ada berapa diagonal sisinya. Kemudian bidang diagonal 5 segi 4, perhatikan di sini segi 5 segi 4 O, A, B, C, D. Bidang diagonal limas adalah suatu bidang yang melalui puncak dan 2 titik sudut pada alas yang tidak berurutan. Bidang diagonal jumlahnya tergantung dengan segi N pada alasnya. Banyaknya bidang diagonal segi 5 segi N adalah setengah N. 5 segi 4 pada gambar berjumlah setengah kali 4, sama dengan 2. Kemudian rumus volume limas. Rumus volume limas di sini rumus umumnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Itu secara umumnya. Nah, jika limasnya segitiga berarti volume limasnya sepertiga dikali A dikali T per 2 atau setengah kali alas kali tinggi segitiganya, kemudian dikali dengan tinggi limas. Nah, jika limasnya persegi, berarti volume limasnya adalah sepertiga kali S kuadrat kali T limas. Kemudian jika limasnya persegi panjang, alasnya persegi panjang, berarti volumenya adalah sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Oke. Kemudian rumus 5 segi 4, perhatikan di sini ada 5 segi 4 TA, B, C, D. Luas permukaannya berarti luas alas ditambah total luas sisi tegak. Nah, dengan volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dan rumus luas permukaan limas, kalau di sini contohnya segi 4, rumus limas segi 4 berarti luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Di sini ada tinggi limasnya itu adalah yang tengah. Kemudian alas limas itu kalian tahu sendiri yang mana. Kemudian tinggi segitiga itu adalah apotema. Apotema itu adalah tinggi segitiga pada sisi tegak limas. Nah, kemudian contoh nomor 1 dan pembahasannya. Perhatikan di sini ada limas TABCD dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm. Nah, jika tinggi limas 12 cm, maka hitunglah luas permukaan limas tersebut. Nah, jika diketahui sisinya 10 cm, tinggi limas 12, maka luas alasnya adalah 10 kali 10, jadi 100 cm persegi. Nah, sekarang untuk mencari luas permukaan limas, kita harus tahu dulu luas sisi tegaknya. Untuk mencari luas sisi tegak, kita juga harus tahu dulu tinggi sisi tegaknya. Di situ TE. TE kuadrat berarti kita pakai teorema Pitagoras. TE kuadrat sama dengan TO kuadrat, itu tinggi limas, ditambah dengan OE kuadrat. OE adalah setengah dari 10. Nah, jadi TE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat.
sama dengan 144 ditambah 25. Maka TE sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Jadi luas segitiga TBC adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 13. Berarti hasilnya 65. Jadi luas limasnya adalah luas alas yang 100 tadi ditambah jumlah luas sisi tegak, karena sisi tegaknya ada 4, berarti 4 kali 65. Jadi 100 ditambah 260 sama dengan 360. Jadi luas limasnya sama dengan 360 cm persegi. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ini soalnya sama, hampir sama. Perhatikan gambar limas TABCD. Luas alasnya berupa persegi dengan panjang sisinya 10. Nah, jika tinggi segitiganya pada bidang tegak itu 13, hitunglah tinggi limas dan volume limas. Jadi ini beda sama yang tadi, cuman ukurannya sama sebenarnya. Cuman beda yang diketahui. Nah, perhatikan alas limas persegi itu 10 cm, tinggi bidang tegaknya 13, berarti kita mencari dulu tinggi limas dengan teorema Pythagoras. Nah, pada segitiga TOE itu siku-siku di O, maka untuk nyari TO-nya adalah TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Maka T-nya akar dari 144 sama dengan 12. Jadi tinggi limasnya sama dengan 12 cm. Jadi volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya 10 kali 10 kali tingginya 12. Baru sama dengan 400. Jadi volume limasnya adalah 400 cm. Oke, kemudian lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan di sini pertanyaannya sederhana banget. Di sini limas segi 4 tapi alasnya persegi panjang. Yang ditanyakan adalah volumenya. Dengan panjang AB 32, BC 18, dan tinggi limas itu 42. Jadi untuk mencari volume tinggal masukkan ke rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi, sepertiga kali 18 kali 32 dikali 42, dan hasilnya 8064 cm kubik. Nah, ini adalah contoh nomor 4, limas persegi dengan tinggi limasnya 4 meter, kemudian tinggi sisi tegaknya ada 5 meter. Tentukan luas alas, luas sisi tegak, volume, luas permukaan, dan tinggi limas. Nah, limas persegi dengan panjang sisi alasnya adalah S 6 meter, berarti tinggi limasnya adalah T sama dengan 4 meter. Nah, panjang apotema atau tinggi sisi tegaknya adalah TQ sama dengan 5 meter. Jadi, luas alas sama dengan S kuadrat, artinya 6 meter kuadrat sama dengan 36 meter kuadrat. Kemudian luas sisi tegak, karena sisi tegaknya sama, berarti ada 4. 4 kali luas segitiga TBC sama dengan 4 kali setengah kali BC kali TQ. Jadi 4 kali setengah kali 6 kali 5 sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 meter persegi. Kemudian volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, sepertiga dikali S kuadrat dikali T, berarti sepertiga kali 6 kuadrat kali 4. Jadi 48 meter kubik. Kemudian poin D, luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah atau seluruh luas sisi tegak. Berarti 36 meter persegi ditambah 60 meter persegi sama dengan 96 meter persegi. Dan tinggi limasnya adalah T4. Kemudian contoh yang nomor 5, perhatikan di sini ada limas segitiga TABC dan ABC atau alasnya siku-siku di titik C. Dengan panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Dengan tinggi prisma atau tinggi limas, TC-nya sama dengan 10 cm. Jadi untuk mencari volume limas tinggal masukkan rumus sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Sedangkan luas alas karena di sini segitiga siku-siku berarti sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi sekali TC tinggi limas, Jadi sepertiga dikali
setengah dikali 3 kali 4 kali 10 sama dengan 20 cm kubik. Contoh soal nomor 6, perhatikan di sini ada 5 segi 4 TABCD. Udah diketahui panjang sisi alasnya 18, BC-nya juga 18, kemudian TO-nya 12, dan TP-nya atau apotemanya atau tinggi sisi tegaknya 15. Nah, jadi OP adalah 9 dari setengah dari AB. Nah, untuk mencari volume limas tinggal masukkan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Jadi sepertiga kali AB kali BC kali TO. Jadi sepertiga kali 18 kali 18 kali 12. Jadi 1296 cm kubik. Kemudian luas limasnya adalah luas alas ditambah jumlah seluruh luas sisi tegak. Jadi AB kali BC ditambah 4 kali luas segitiganya. Berarti 18 kali 18 ditambah 4 kali setengah kali 18 kali 15. Jadi 324, kemudian ditambah 540, dan hasilnya 864 cm persegi. Oke. Nah, contoh soal yang ketujuh, diketahui limas alas persegi panjang. Persegi panjang lebih ribet lagi dengan panjang AB 32, BC 18, dan tingginya adalah 12. Nah, tentukan panjang apotema OS, kemudian luas sisi tegak segitiga OAB, kemudian panjang apotema OR, dan luas sisi tegak OBC, luas permukaan limas, dan volumenya komplit. Pembahasannya, kita dikasih titik potong kedua diagonal sisinya itu di titik P, dikasih nama titik P. Jadi jika AB-nya sama dengan 32, maka PR-nya setengah dari 32, jadi 16 cm. Kemudian jika BC-nya 18 cm, maka PS-nya setengah dari 18, sama dengan 9 cm. Jadi di situ tinggi limasnya adalah OP atau sama dengan 12 cm. Maka panjang apotema OS itu adalah OP kuadrat ditambah PS kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Kemudian luas sisi tegak AOB itu sama dengan setengah kali AB kali OS. Berarti setengah kali 32 dikali 15 sama dengan 240 cm persegi. Kemudian panjang apotema OR itu pakai teorema Pythagoras lagi. Akar dari OP kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Jadi akar dari 400 sama dengan 20 cm. Kemudian dilanjut, luas sisi tegak OBC sama dengan setengah kali BC dikali OR. Berarti setengah kali 18 dikali 20 sama dengan 180 cm persegi. Dan untuk mencari luas permukaan limas alas persegi panjang, itu adalah luas alas ditambah jumlah seluruh luas sisi tegak. Jadi alasnya AB dikali BC. Luas sisi tegaknya ada dua macam. Yang pertama 2 kali luas segitiga AOB ditambah dengan 2 kali luas segitiga OBC. Jadi AB-nya 32, BC-nya 18. Kemudian 2 dikali setengah, AB-nya 32, OS-nya 15. Yang satu lagi 2 kali setengah dikali BC-nya 18 dikali 20. Jadi 576 ditambah 480 ditambah 360 sama dengan 1416 cm persegi. Kemudian volume limas alas persegi panjang itu sepertiga kali alas kali luas alas kali tinggi. Jadi sepertiga kali panjang kali lebar kali OP. Berarti sepertiga kali 32 kali 18 kali 12 sama dengan 2304 cm kubik. Oke, contoh soal yang nomor 8. Ini asik. Nah, diketahui 51 dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi 13 cm. Kemudian luas limas kedua itu panjang sisinya 12 cm dan CO itu tinggi limas 8 cm seperti gambar di samping. Nah, tentukan tinggi limas 1, PO, kemudian perbandingan volume,
kemudian tinggi limas tegak 2 atau CD atau apotema dan perbandingan luasnya. 51 dengan S10 maka OQ-nya 5 cm. Jadi PQ-nya 13. Jadi tinggi 51 sama dengan PO sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi OQ kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi hasilnya akar dari 144 sama dengan 12 cm. Kemudian perbandingan volume, berarti volume 51 dibanding dengan volume 52. Jadi rumus volume 51 adalah sepertiga dikali S1 kuadrat dikali PO. Yang volume 52 berarti sepertiga dikali S2 kuadrat dikali CO. Berarti sepertiga kali 10 kali 10 kali 12. Kemudian yang satunya sepertiga kali 12 kali 12 kali 8. Nah, karena ada yang sama, faktor dibagi dengan sepertiga kali 12. Jadi yang kiri, yang 51 tinggal 10 kali 10. Yang 52 tinggal 12 kali 8. Jadi dibagi 2 lagi menjadi 5 kali 5. Kemudian dibagi 2 lagi 6 kali 4. Berarti 5 kali 5 25 dan 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi perbandingan volumenya adalah 25 banding 24. Kemudian perbandingan luasnya, perhatikan limas 2-nya, jadi S2-nya tinggi limas 2 sama dengan CD, berarti CO kuadrat ditambah OD kuadrat. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Nah, jika perbandingan luas 1 banding dengan luas limas 2, itu berarti S1 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali BC kali PQ berbanding dengan S2 kuadrat ditambah 4 kali setengah dikali BC kali CD. Jadi 10 kali 10, kemudian ditambah 2 kali 10 kali 13, berbanding dengan 12 kali 12 ditambah 2 kali 12 kali 10. Jadi yang di sini 100 ditambah 260 sama dengan 360. Kemudian yang di sini yang kanan 114 ditambah 240, kemudian menjadi 354, dibagi 6 semuanya berarti menjadi 60 berbanding 59. Oke, sampai pada LKPD 7, BRSD 44 materi limas. Perhatikan soal yang nomor 1. Perhatikan gambar, di sini ada limas segitiga TABC dengan panjang sisi AB 16 cm, BC 12 cm, dan AC 20 cm. Dan tinggi limas TO sama dengan 24 cm. Nah, tentukan volume limas segitiga tersebut. Karena di sini luasnya adalah alasnya segitiga siku-siku, maka volumenya sepertiga kali setengah kali BC kali AB kali TO. Silahkan dihitung. Kemudian soal yang nomor 2, limas persegi panjang sisi alasnya 20 cm, lebarnya 15 cm dengan tinggi limas 18 cm, tentukan volumenya. Berarti karena di sini alasnya berupa persegi panjang, maka volumenya adalah sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Oke. Kemudian soal yang nomor 3, perhatikan di sini ada limas segi 4 alas dengan persegi dengan panjang sisinya 24 cm dan tinggi sisi tegaknya sudah ada 20 cm. Jadi tentukan tinggi limas dengan teorema Pythagoras tentunya. Kemudian luas permukaan limas berarti AB dikali BC ditambah 4 kali setengah kali BC dikali TP. Kemudian volume limasnya sepertiga kali AB kali BC dikali TO. Silahkan dihitung. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar di sini. Ada limas alas persegi dengan sisi alasnya 18 cm dan tinggi sisi tegaknya adalah 15 cm. Nah, tentukan tinggi limas dengan Pythagoras, luas sisi tegak limas, luas permukaan limas, dan volume limas. Soal yang nomor 5, soal yang terakhir, perhatikan di sini ada limas segi 4 TABCD dengan tinggi limas 15 dan tinggi sisi tegaknya TF 17 cm. Tentukan panjang EF dengan teorema Pythagoras. Panjang sisi AB itu berarti 2 kali EF, kemudian luas sisi tegaknya berarti 4 kali setengah kali BC kali TF, dan
volume limasnya. Sepertiga kali AB kali BC dikali TE. Oke, silahkan kerjakan LKPD 7, bangun ruang sisi datar B, RSD 44 materi limas. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.